Halo semuanya, selamat datang di segmen Spill Profesi Komunikasi bersama aku, Sarah Almira. Selama satu episode ke depan kita akan sama-sama membahas dan mengulik nih seputar profesi yang ada di jurusan komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu profesi yang cukup menarik nih di kalangan generasi muda, yaitu profesi videographer. Banyak orang yang pengen tahu nih profesi videographer itu seperti apa sih? Tapi banyak juga yang masih belum tahu gimana sih cara mulai jadi videographer atau apa aja sih skill-skill yang harus kita miliki untuk menjadi seorang videographer. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah hadir bersama kita salah satu narasumber yang merupakan mahasiswa aktif jurusan Mass Communication sekaligus seorang videographer nih. Hari ini kita kedatangan Kak Petrus. Selamat pagi Kak Petrus. Halo halo, selamat pagi. Nah, Kak Petrus nih untuk membuka diskusi kita pada kali ini, mungkin pertanyaan yang akan kutanyakan pertama nih Kak Petrus, sebagai seorang videographer, apa sih yang Kak Petrus itu perlu upgrade nih di awal merintis karir selama menjadi videographer? Apakah Kak Petrus itu lebih fokus di pengembangan skill atau mungkin mencari opportunity job atau lain-lain yang harus kita ketahui? Oh, oke, menarik ya. Mhm. Sebelumnya, aku izin perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Petrus, panggilannya Abong. Aku mahasiswa aktif BINUS University di Alam Sutera dengan jurusan Mass Communication. Nah, untuk kesibukan saat ini di semester 8 ini masih skripsian juga. Dan ya, untuk profesi sebenarnya aku lebih ke arah digital marketing ya. Cuman digital marketing tuh mencakup seperti yang orang sering bilang tuh kok ilkom itu palu gada, apa yang lu butuh gua ada. Nah, karena di digital marketing berhubungan sama dunia konten, otomatis ya ada namanya tag konten, Hmm. editing konten, ataupun sebagai model untuk dalam konten. Nah, aku pernah berkontribusi lumayan banyak sih dalam dunia videographer, terutama untuk konten pribadi sama konten corporate ya. Oke. Ya paling untuk skill-skill yang harus ditingkatkan sih mungkin lebih ke kita ngerti angle video, misalkan kayak eh, pose-pose shootnya, misalkan mengambilnya harus medium shoot kah ataukah full body shoot, atau mungkin shootnya harus fokusnya kemana, karena kan bisa kita mau meng-highlight satu poin nih. Nah tapi kalau kita ngambil angle-nya salah, otomatis kita nggak meng-highlight dong poin apa yang mau kita tampilkan di video itu, gitu aja sih. Oke, jadi lebih ke pengembangan skill juga diperlukan ya gitu, Mm-mm. dan di videographer ini. Tapi sebelum itu aku sedikit kepo nih, kan Kak Petrus itu menemukan kalau Kak Petrus itu berbakat di bidang videographer. Nah, perjalanan Kak Petrus untuk menemukan skill fotografi ini itu sebenarnya ketika Kak Petrus masuk jurusan Maskom atau justru karena Kak Petrus sebelumnya sudah merasa memiliki basic videografi lalu lantas mengambil jurusan Mass Communication ini? Oke, pertanyaan cukup menarik ya. Sebelumnya kalau untuk skill videografi menurut aku secara pribadi semua orang sih pasti punya ya. Apalagi Mhm. kan terkadang orang tuh nangkapnya videografi hanya pakai kamera. Nah, tapi sebenarnya videografi tuh nggak hanya pakai kamera aja. Kita bisa pakai smartphone. Apalagi smartphone sekarang tuh kualitas megapikselnya udah nggak Bagus. kaleng-kaleng, bisa sampai 48 megapiksel, 60, 120, udah banyak banget ya. Nah, kalau untuk aku pribadi sebenarnya sebelum masuk jurusan Mass Communication, aku itu tuh udah sering dari dulu ngonten sih. Jadi Iya. misalkan kayak ngetek video pemandangan alam gitu. Terus nge-tag video-video orang lagi tampil atau apa, jadi ada basic skill lah untuk videografi. Tapi saat masuk jurusan Mass Communication nih, terutama di BINUS, itu kayak lebih diajarin sih, misalkan kayak angle kameranya harus gimana, kita lebih arahin ke set studio, misalkan keperluan ngonten tuh nge-tag angle-nya gimana aja sih gitu. Jadi diperkenalkan kayak penggunaan kamera gimana, kalau nge-tag pakai handphone gimana. Jadi ya seperti itu sih kalau untuk skill ya lebih meningkat lah kalau selama masa kuliah, tapi udah ada basicnya dari sebelum kuliah sih. Oh, jadi emang udah ada interest sebelumnya ya Mhm, untuk mhm. jurusan. Oke. Nah, dari skill yang Kak Petrus itu kembangkan akhirnya sampai Kak Petrus ngerasa, "Oh, gue bisa nih jadi seorang videographer." Itu kapan sih Kak Petrus itu memutuskan untuk masuk ke dunia videografi gitu? Oke. Kalau untuk masuk ke dunia videografi sebenarnya karena tuntutan kebutuhan ya. Mmm. Apalagi kita as a content creator gitu, otomatis kita harus punya skill videografi nih terutama. Nah, aku merasanya aku butuh dari awal masuk kuliah udah butuh sih. Oh, oke. Karena
aku pas masuk jurusan Mass Communication tuh ngelihat nih kayak wah, opportunity-nya gede nih di sini. Mhm. Apalagi terutama di media sosial saat ini kan bener-bener berkembang secara pesat ya. Jadi aku ngelihat kayak untuk dunia konten kayaknya oke sih untuk, aku join baik aku, being part of videographer-nya ataupun sebagai modelnya atau sebagai editornya. Nah untuk videographer sendiri menurut aku kayak, cukup menantang ya. Karena, kalau kita salah ngambil angle mungkin poinnya nggak ke-highlight. Terus kalau kita, misalkan ada tremor atau apa saat nanti proses editing, kok videonya kurang menarik ya karena hasilnya nggak maksimal. Nah terus, kalau untuk aku pribadi kayaknya, videographer bukan aku jago banget tapi at least udah punya basic lah, sebagai videographer awam ya. Aku nggak Mhm. ngomong aku jago banget, aku seorang Iya. videographer awam juga. Ya seperti itu sih kurang lebihnya. Tapi sepanjang Kak Petrus ini menjadi seorang videographer, ada nggak sih momen yang paling menarik gitu selama, Kak Petrus menjadi videographer? Atau ada project yang Kak Petrus tuh membekas lah gitu, "Wah ini project bakal selalu gue inget nih," gitu selama Mmm, gue jadi videographer? ada dong pastinya ada. Apa tuh, spill dong, Kak? Jadi kita tuh kalau dalam tim videographer gitu ya, pasti Mhm banyak ketemu sama orang, sama mhm. lingkungan, sama suasana baru. Nah waktu itu, aku pernah ketemu sama salah satu selebgram, kalau kalian tahu namanya Yoga Arizona. Aku tahu, aku follow juga dia. Nah itu kayak dia seasik gitu kan, Iya jadi aku iya. dikasih kesempatan untuk ngonten bareng dia, aku sebagai videographer di situ. Jadi kayak bener-bener aku tuh ngerasa kayak kita dikasih banyak kesempatan untuk ketemu sama orang-orang yang sangat berpengaruh di sosial media terutama di Indonesia ya. Jadi itu pengalaman yang ngebekas sih buat aku, sama aku pernah intern di salah satu tempat retail atau, Oke. retail corporate Mhm. di cukup terbesar lah di Indonesia, Oke. dan aku juga pernah jadi kebagian, tim videographer gitu, dan itu cukup membekas sih karena ketemu tim yang hebat banget, diajarin banyak hal-hal baru gitu. Ya, jadi dari skill-skill ini justru nganter Kak Petrus untuk ketemu orang-orang keren ya, itu yang Betul. lebih banyak pengalamannya gitu, lebih banyak experience-nya, dan ini juga jadi salah satu bekal Kak Petrus ya mungkin untuk masuk ke, dunia kerja gitu. Mhm. Nah, buat teman-teman mahasiswa nih yang merasa memang kayak Kak Petrus di awal mungkin ya ketika masuk Meskom pertama kali, "Oh, gue kayaknya punya nih gitu skill, videografi," gitu, tapi bingung mulainya dari mana gitu. Apakah harus membangun portofolio dulu atau bagaimana gitu. Nah, dari Kak Petrus ada nggak sih, saran atau apa sih what to do untuk mengawali karir sebagai seorang videographer? Oke, kalau untuk karir videographer sendiri sih, pasti di awalnya kita harus coba-coba dulu ya. Jadi karena menurut aku yang paling sering bikin orang insecure dulu tuh karena nggak punya, maksudnya alat yang canggih atau apa, jadi kayak udah minder duluan. Padahal kan untuk keperluan videographer itu nggak hanya tentang alatnya ya, tapi Mhm. skill kita memakai alat tersebut kan. Nah mungkin kalau untuk, pembelajaran awal bisa kayak iseng-iseng nge-tag konten dulu sih, misalkan kita kayak bikin video apa nih yang menarik gitu, kita coba tag kontennya atau mungkin kita tag fotonya, kan sekarang konten gak hanya video kan ada Iya. foto juga kan. Kita bisa nge-tag kayak misalkan video apa yang menarik, kita coba lihat nih hasilnya. Oh misalkan, gua nge-tag kayaknya hasilnya kurang oke deh, nanti kita evaluasi nih, apakah angle-nya terlalu miring atau mungkin gua nggak terlalu nge-highlight poin yang pengen gua kasih share ke audiens. Mhm Nah jadi kayak banyak hal yang diperhatikan tuh bisa dievaluasi dari hasil kita belajar dulu. mhm. Nah tapi kalau untuk kedepannya mungkin bisa semakin update tuh, kan sekarang orang udah banyak nge-share tuh di TikTok, Ah, di iya. Instagram gitu, di sosial media. Kayak misalkan tips mengambil video yang menarik gitu, tips, ngambil angle yang pas atau untuk nge-highlight poin-poin tertentu. Misalkan kita mau nge-review produk atau jasa kan pasti ada angle yang pengen di-highlight kan. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk bangun portofolio sendiri, kalau kita nggak ada pengalaman untuk videographer kan, itu mungkin bagi sebagian orang agak sulit ya. Iya. Nah itu bisa dibangun pakai dummy project sih sebenarnya menurut aku. Oh, gimana tuh, Kak? Nah, dummy project tuh misalkan kita kayak, bikin konten dulu, contoh konten, Mhm. tapi itu nanti di-highlight bahwa itu adalah dummy project. Misalkan Oke. kita atau mungkin kita bisa coba bikin di platform kita sendiri. Misalkan kita, bikin akun sosial media khusus untuk hasil videografi kita Mhm. share ke portofolio gitu sih. Oh, jadi memang nggak perlu nunggu sampai ada yang project gede banget ya, bisa Betul, dimulai justru dari, kita sendiri gitu, atau mungkin project-project yang emang kita bikin sendiri gitu. betul betul.
Tapi ini juga jadi keluhanku sih sebenarnya. Mhm. Dulu aku sempat pengen coba ya untuk kayak bikin video gitu, karena aku memang dulu, cukup minat juga nih sama bidang Oke ini. oke oke. Cuma dulu tuh hambatan aku mikirnya ya tadi sama yang kayak di-mention Kak Petrus gitu, eee, wah belum punya alat yang capable Mhm nih gitu, mhm belum mhm. punya alat yang bagus gitu. Kamera punya cuma masih yang biasa aja, belum punya studio and dan ternyata itu nggak jadi halangan ya. Betul, jangan jadikan, hal-hal yang mungkin bagi kamu itu adalah halangan karena kan apalagi sekarang di TikTok banyak banget kayak orang tuh videonya bagus-bagus, Mhm. itu bikin jadi insecure kan, kayak minimal pakai HP ipong-ipong katanya Iya. biar bisa, FYP Mhm. hasilnya bagus. Ya menurut aku banyak kok orang yang, video kontennya tuh bisa FYP atau hasil videonya bagus tergantung skill-nya juga sih, gitu. Jadi jangan, apa ya, terfokus sama alat-alat yang mahal atau alat yang canggih gitu, belajar untuk upgrade skill dulu aja sih. Aku juga pernah, lihat ya di salah satu konten kreator, jadi katanya aku sekalian Mhm klarifikasi nih ke Kak mhm Petrus mhm. apakah bener. Jadi ada salah satu konten kreator yang bilang kalau, ada perubahan algoritma dan interest, orang-orang di sosial media nih, di mana orang-orang yang dulu itu prefer untuk menikmati konten yang, well prepare ya dalam artian dia di studio, memakai lighting yang mumpuni dan lain-lain. Nah itu sekarang, kurang Kak peminatnya. Jadi lebih banyak orang yang minat untuk nonton video yang relate sehari-hari gitu, footage-footage dan lain-lain gitu. Dan apakah itu bener dan kalau kayak gitu itu jadi kabar bagus ya untuk teman-teman, awam ya, orang yang pengen memulai konten kreator tapi merasa belum pede, belum punya alat dan lain-lain. Oh, oke. Sebenarnya menurut aku ya, Mhm ini based on my experience aja ya. mhm. Kalau untuk hasil, misalnya ngonten apakah dia well prepared or not, itu Mhm. sebenarnya balik lagi ke platform medianya. Oke. Misalkan nih kita nge-share video di YouTube, Mhm. nge-share video di Instagram, nge-share video di TikTok. Pasti otomatis outputnya akan beda-beda dan audiensnya beda-beda. Kita bisa lihat deh dari hal simpel. Misalkan konten Instagram itu isi komentarnya pasti akan beda sama isi komentar TikTok. Iya bener. Nah, misalkan orang sering, bikin compare nih, kayak comparison about, TikTok audience sama Instagram audience, misalkan hasil, konten yang di-upload sama nih, tapi pasti komentarnya berbeda. Mungkin Betul. bagi audiens Instagram nggak bisa kurang bisa diterima, tapi di TikTok diterima banget nih, Betul. begitupun sebaliknya. Nah, sebenarnya itu balik lagi ya untuk, kontennya. Mhm. Nah, kalau menurut aku untuk yang well prepared mungkin ada beberapa platform yang disukai di situ. Oke. Misalkan kayak contoh YouTube nih, kan YouTube banyak yang kayak syuting podcast atau mungkin bikin Oh vlog iya. atau bikin trailer film-film short movie kan baik di share-nya di YouTube. Mhm Nah, tapi kalau untuk TikTok kan lebih ke engagement ya sama Instagram. mhm. Jadi mungkin untuk nge-share daily life or anything else itu pasti orang lebih suka nonton karena lebih simple kan, Mhm. gitu sih. Jadi balik lagi ke target marketnya siapa ya Betul. dan dia uploadnya di platform mana. Betul banget. Oke oke. Jadi ya, mungkin ini jadi salah satu insight juga ya buat temen-temen yang memang mau mulai ngonten tapi masih takut-takut Betul nih betul gitu. betul banget betul Kita banget. bisa sesuaikan aja untuk target marketnya siapa dan mungkin konten kita tuh mau di-upload kemana sehingga sampai ke target market yang tepat ya. Oke, Betul. sebelumnya Kak Petrus aku ucapin thank you banget nih ya udah bersedia sharing dan datang untuk ngobrol-ngobrol seputar profesi komunikasi dan buat temen-temen, aku Sarah Almira, aku menutup sesi spill profesi komunikasi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.